selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara Mojok. Nah, Tribuners, Mojok kali ini kita kehadiran dua koko-koko yang walaupun rambutnya sudah mulai memutih tetapi masih jiwa muda, masih semangat kok ya. Nah, Tribuners, ini ada dua orang. Yang pertama saya kenalkan Ko Willianto Tanta. Ko Willianto Tanta ini adalah Ketua Umum PSNTI Pusat. PSNTI itu kepanjangan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Nah, kemudian yang kedua adalah Ko Wang Suandi. Ko Wang Suandi ini adalah Ketua PSNTI Provinsi Jambi. Nah, jadi dua orang hebat ini sedang hadir di Jambi, Tribuners, dalam rangka Rakerwil. Rakerwil itu rapat kerja wilayah Se-Sumatera. PSNTI se-Sumatera, artinya regional kok ya di Sumatera ya. Nah, Tribuners, kita mau bincang-bincang sedikit tentang PSNTI. Mungkin Tribuners sudah ada yang tahu, tetapi mungkin ingin lebih mendalami lagi, atau mungkin ada Tribuners yang mungkin baru dengar nih nama PSNTI itu seperti apa. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, Ko William, sehat-sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ko Wang Suandi, Ko Suandi, Sehat. masih ini segar, Masih sering segar. jogging Ya, atau sering apa olahraganya kok? berenang. Berenang kok. Oh, Sanggup berapa ini sehari kok? santai aja. Pagi-pagi, setiap pagi. Setiap pagi, satu minggu 3 kali. Satu minggu 3 kali. Oke. Kalau Ko William Sama, jadi berenang juga. seminggu 3 kali. Seminggu 3 Ya. kali. Kenapa pilih berenang kok? Karena olahraga renang ini semua badan bergerak. Bergerak. Ya, semua. Jadi memang olahraga yang paling rileks dan paling nyaman itu adalah buat saya renang. Sebelumnya badminton, Badminton, golf. golf. Oke. Terakhir ini lebih banyak renang. Masih kuat kok ya? Gaya Alhamdulillah. apa yang paling senang kok? Kayak bebas. Gaya bebas. Sama. Saya lebih senang gaya bebas. Kayak bebas. Gaya Ya. bebas. Ya. Kalau gaya batu, Enggak begitu. Oke, nah mungkin ke Ko William dulu nih kok. Itu PSNTI itu lembaga apa sih kok? Komunitas apa? Kita tahu ini Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Apakah isinya semua orang Tionghoa atau tidak ada selain orang Tionghoa atau seperti apa? Silakan mungkin Ya. dijelaskan. Jadi PSNTI ini sebenarnya satu paguyuban masyarakat Tionghoa. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah di dalamnya, memang kami akui bahwa paguyuban ini adalah kumpulan dari marga-marga seluruh warga Tionghoa yang ada marganya, kami bernaung di bawah PSNTI. Oke. Nah, PSNTI ini paguyuban ini didirikan pada tahun 1998 itu 25 tahun lalu. Dan baru-baru kali ini kami merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun. Nah, PSNTI ini bergerak di bidang sosial, budaya, kemasyarakatan. Oke. Dan kita ke depan kita mau kembangkan ke pendidikan. Dan alhamdulillah selama 25 tahun ini kami punya marga yang ada semakin solid, kompak untuk bertahun sama-sama ke bidang kemasyarakatan. Oke. Nah, paguyuban ini jujur memang kita bukan eksklusif, tapi memang yang mau gabung bisa. Seperti Mas mau gabung, kita kasih marga. Oh gitu. Ya, kita bisa. Dapat marga nih saya. Dapat marga. Kira-kira yang cocok marga apa nih saya nih kok? Paling cocok marga Wang. Marga Wang. Wang Yoso. Dia banyak uangnya. Ya. Jadi nanti lamar aja minta Oh gitu. marga Wang dikasih sama Pak Suandi gitu. Iya. Ada prosesi adatnya kok. Kayak gitu kok. Bos bisa. Ada prosesi adatnya kok ya? Mendapatkan marga Nanti itu. akan dikasih sertifikat. Oh sertifikat. Ya. Oke gitu. Oke. Jadi Lanjut, kalau kok. mau gabung boleh, tapi dikasih marga dulu. Iya betul. Ya kan? Oke. Nah kok ini kan PSNTI, tetapi kan tentu warganya adalah warga Indonesia ya. Ya. Artinya masyarakat Indonesia yang kebetulan bermarga Tionghoa. Bukan Betul, begitu kok? betul. Nah ini perlu mungkin ditegaskan ke Tribuners kok supaya nggak salah paham nih kan. Wah ini ada PSNTI warganya, ini warga mana nih? Nah maksudnya kan bahwa ini adalah masyarakat Indonesia kebetulan bermarga Tionghoa. Karena saya kira juga banyak komunitas-komunitas lain yang dia berdasarkan marga atau suku, tetapi dia tetap masyarakat Indonesia gitu ya tentunya ya.
Pasti otomatis, secara otomatis Ya. semuanya pasti masyarakat Indonesia. Betul. Karena memang kami juga bergerak di Indonesia ya. Iya, betul. Dan juga semua putra-putri kita, orang tua kita semua memang lahirnya di Indonesia. Betul. Nah, Oke. cuma memang ini namanya paguyuban. Paguyuban, ya. Jadi memang merupakan kumpulan dari marga-marga. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau mau masuk jadi di PSNTI itu otomatis Iya, kita iya. memberikan warga Oke. suatu penghargaan lah gitu. Iya, iya, Kalau iya. seperti di Makassar dikasih gelar Karaeng. Oke. Kalau mungkin di Jawa ada Raden itu gimana Pak ya? Betul, betul. Kalau di Batak juga ada. Ada. Nah, masing-masing kan Iya, iya, iya. diberikan satu itu penghormatan Pak. Penghormatan Ya. ya. Oke. Artinya komunitas apapun itu adalah komunitas untuk masyarakat Indonesia yang kebetulan ada marga Tionghoa, ada Ya. marga Batak, ada Banten, ada Sumatera, Melayu dan lain sebagainya. Benar. Begitu kok ya. Oke, masih ke Ko Willian ini. Sabar Ko Swandi ya. Ya. Ko Willian, apa aja sih kegiatannya kok? PSNTI ini apakah murni sosial atau ada politik-politiknya nih kok? Ah. Ini kebetulan pemilu nih kok, masalahnya kok. Silakan kok. Baik, makasih. Jadi sebenarnya pendiri orang-orang tua kita ini sebenarnya awalnya ini bergerak di bidang sosial, Oke. budaya, kemasyarakatan, Iya, iya. ya, dan kependidikan juga. Iya, Kalau iya. kita ada dana, kita usahakan mungkin bisa memberikan beasiswa. Beasiswa, Nah, oke. Karena otomatis kita punya pendanaan ini semuanya itu dari teman-teman yang punya kelebihan itu memberikan masuk ke PSNTI. Dari kemudian PSNTI disebarkan menyalurkan lagi, ya. menyalurkan. Oke. Seperti kemarin pandemi COVID, Mm-mm. kami setiap provinsi bergerak semua Menyalurkan. menyalurkan. beasiswa. Berapa Bukan, di COVID waktu COVID Pak. waktu pandemi COVID? Ya. Berapa sih Indonesia kok? Wah, rata-rata satu provinsi itu setiap bulan itu mungkin ribuan Pak. Waktu Ribuan COVID ya? ada. Oke. Hampir semua provinsi. Mhm. Terus donor darah. Oke. Donor darah kami punya kegiatan. Sekarang saya terapkan setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Nah, Ramadan, bulan puasa, Ramadan, itu otomatis kita harus ada donor. Karena kenapa? Kaum muslim Ya. tidak bisa Tidak bisa puasa, puasa. Oke. puasa tidak bisa donor. Tidak bisa berdonor. Kita sarankan yang non muslim itu sumbangkan darahnya Oke. kepada yang butuhkan. Jadi saling menutupi, Saling Pak ya. menutupi, ya. Terus kalau bulan Ramadan kita adakan buka puasa, Buka bagi puasa. takjil, Oke. ya Dengan masyarakat. masyarakat Semua sekeliling ya. kita. Jadi memang itu program nasional kita disarankan kepada semua daerah Oke. yang mampu ya Pak ya. Mhm. Karena mereka otomatis kita tidak ada dana pusat, tidak ada dana APBN, itu otomatis dari sukarelawan. Oke, oke. Ya, itu Jadi diantaranya itu kok ya, bakti sosial, donor darah, kemudian ada beasiswa. beasiswa. Oke, di Lampung itu saya ingat PSNTI yang menyalurkan berapa orang untuk beasiswa kemudian disekolahkan ke China. Betul. Betul. benar, Ini benar. ke China juga kita kok. Ya, Oke. kita ke China. Kemarin Oke. ada juga dari Persatuan Wanita Tionghoa kita Mhm. bawa ke polisi, Oke. Polwang ke China. Nah, untuk beasiswa itu apakah orang yang dapat itu, mahasiswa yang dapat itu adalah apakah anak-anak kita dari marga Tionghoa atau seperti apa kok? Tidak umum. Umum, kok Ya, umum. Tribuners. Ya. Umum. Umum. Oke. Jadi kalau beasiswa ini bukan kepada anak-anak Tionghoa Ya. saja, tapi terbuka umum. Mengajukannya gimana nih kok? Mungkin Tribuners pengen tahu kok. Nanti kita akan kita punya bidang pendidikan ya. Oke. Kita punya bidang pendidikan, nanti bidang pendidikan yang berikan informasi kepada masyarakat. Oh gitu. Ya, Masih gitu. lanjut setelah pandemi kok? Ya insya Allah Masih kita lanjut. harus lah, Oke. harus. Tuh Tribuners, jadi ingat tuh sekali lagi buktinya bahwa PSMT ini ya untuk masyarakat Indonesia semua, beasiswanya itu tidak hanya untuk anak-anak dari marga Tionghoa, tetapi juga untuk secara keseluruhan, secara umum. Oke, baik kita ke Ko Swandi dulu nih, Ko. Ko, ini ada Rakerwil, Pak Ketua Umum datang. Kenapa menghadirkan Pak Ketua Umum nih, Ko? Apakah genting nih kondisi Jambi, ya Ya kan? betul, karena ini kan Sumatera yang Oke, Sumatera. dikabarkan. Oke, artinya tuan rumah Jambi. Ya, kebetulan tuan rumah Oke. kita. Jadi yang pertama kali sesuai dengan wakil ketua umum koordinator Chandra Iya. Christian Chandra, dia menyarankan kebetulan kami mau pelantikan langsung jadikan tuan rumah Rakerwil. Jadi yang hadir juga dari Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Oke. Bengkulu, Lampung, Jambi. Oke. Aceh belum punya waktu. Oke. Nah, Rakerwil ini ngomongin apa kok? Memproklamasi seperti itu, program daripada pusat untuk sosial, begitu juga pendidikan yang mana. Jadi beberapa provinsi sudah aktif sekali. Seperti Oke, contoh Lampung, Sumsel paling aktif, terus ada Pekanbaru, dan Oke. Riau.
dan Bengkulu sudah jalan ya, pendidikan, sosialisasi, bakti sosial, sumsel, sampai ke gereja, masjid dan Oke, tempat-tempat seluruh ini. rumah ibadah. Masuk. Oke, mantap. Jadi tidak ada sistem hanya kelenteng saja atau wihara saja, enggak, ini semua. Jadi semua. paketnya lengkap katanya kalau bilang. Oke. Jadi kalau kami Jambi ini baru 1 tahun ini saya pegang, jadi kita masih rencanakan. Karena Jambi ini mempunyai yayasan dan perkumpulan yang cukup bagus. Oke, oke. Ya sudah dari leluhur dulu sudah punya ada. Jadi mereka juga tiap tahun, tiap ini selalu memberikan baksos juga. Wihara jadi juga beri untuk baksos. wihara, gereja, masjid dan lain-lain baksos bentuknya. Ya, tapi itu dari perkumpulan yayasan maupun wihara ya. Wihara. Jadi kami PSMTI kan masih melihat waktu yang paling tepat itu yang mana yang kami. Oke. Jadi jangan kita ramai-ramai ke satu acara sehingga prasejahteraan ini kan banjir Iya. baksos. Jadi kita pilih waktu nanti. Oke. Tanggal berapa sampai tanggal berapa kok Rakerwil? Hanya hari ini Hanya selesai. hari ini, satu hari ini ya. Ya, tadi Oke. Rakerwil sudah selesai tadi jam sudah 9 pagi sampai jam 12. Agenda selanjutnya apa kok? Setelah Rakerwil? Kita mau pengukuhan. Tadi Pengukuhan, yang dikukuh oke. oleh Ketua Umum. Ketua Umum langsung. Pengukuhan pengurus PSMTI Provinsi Jambi Jambi, periode 2022-2026. Oke, 4 tahun sekali kok ya. Ya. Kok 2023. Kenapa telat kok? 1 tahun? Nah, karena waktu ketum juga cukup ini. Padat ya. Nah, terus kita kan banyak ada Rapimnas, ada Rakernas Rakernas di Banjarmasin. Oke. Terus ada acara lagi HUT. HUT 25 di Taman Mini. Wah, itu sampai 5.000 meledak. Itu pesan batik pun tidak sempat beli. Tidak sempat berbalik lagi Habis ya. semua. Ini yang batik ini kok. Iya, habis semua. Kok dari Rakerwil tadi pagi tadi poin apa satu mungkin yang prioritas yang akan dikerjakan oleh PSMTI ke depan di Sumatera khususnya? Terutama sosial, kedua pendidikan, terus masih ada lagi yang kita menghimbau seluruh warga Tionghoa aktif di dalam mensukseskan pemilu. Oke, nah ini masuk pemilu nih. Tadi saya di awal ini paguyuban sosial, ini ada politik-politikannya nggak ini? Nah, mungkin ke Ko Willian. Kalau kaitannya dengan politik, gimana sih PSMTI memandang bidang politik atau aspek politik? Ya, kita ngopi dulu. Oke, sambil ngopi kok. Saya bukakan ini juga kok. Kita ngopi dulu. Ini berat nih kayaknya nih bahasanya nih. Tribuners, makanya ngopi. Oke. Silakan kok ya, sambil makan kok. Silakan kok. Jadi memang kita dalam pesta demokrasi ini PSNTI memang dalam ADRT-nya kita bukan partai politik dan kita tidak bisa berkampanye untuk calon tertentu ya. tertentu. Karena kita memang ADRT-nya nggak bisa. Oke. Nah, namun demikian sebagai warga negara Indonesia kita wajib karena pesta demokrasi ini 5 tahun sekali. Ya. Jadi saya tadi sarankan kepada seluruh pengurus yang ada di Sumatera bahwa jangan sampai ada yang golput, jangan tidak ke TPS, tidak memilih tidak memilih karena ini kalau tidak memilih berarti kita punya hak pilih tidak sebagai kewajiban sebagai warga negara kita salah ya. Dan dalam arti kata saya sarankan memang kalau mau berpolitik itu adalah pribadi-pribadi, tidak membawa organisasi PSMTI. Ya samalah MU juga, Muhammadiyah juga, ormas-ormas ini kan mereka bukan partai politik. Tapi partai politik sudah punya. Nah, tapi kita punya pengurus memang hampir semua ada di semua partai. Ya, jadi ada nih si A di partai A, si B di partai B gitu masing-masing kok ya. Jadi kita masing-masing. Jadi mereka punya masing-masing punya pilihan. Karena memang kami sarankan jadi jangan hanya semata-mata jadi pengusaha. Karena kalau jadi pengusaha nanti semua ini kan juga kurang bagus. Jadi kita memang sarankan bahwa putra-putri kita tersebar di berapa di banyak tersebar, lini ya. Ada yang di politik, ada yang usaha, ada di PMS juga. Jadi kita harus berani masuk ke arus besar. Jadi memang ini kan sejak reformasi, ini kan demokrasi. Nah, sehingga program kami bahwa seluruh pengurus silakan mau masuk ke partai politik tapi tidak membawa bendera PSMT, bawa pribadinya. Jadi ketika dia kampanye, ya kampanye lah atas nama partai dia, atas nama diri dia, tidak membawa-bawa embel-embel PSMTI. Tidak membawa embel PSMTI. Oke, seperti Koharta misalnya, ini di Tribuners di belakang ada Koharta,
caleg salah satu partai tapi nggak tahu bawa-bawa PSMTI nggak? Mudah-mudahan enggak lah. Gitu ya kok ya. Ya. Kalau bawa-bawa sanksi kok? Sanksi. Apa sanksinya kok? Jadi dia harus mundur. Harus mundur. Ya. Pemecatan bisa kok kalau nggak mundur? Enggak lah, kita nggak main pecat. Oh, nggak lah. main pecat kok ya. Ya, karena yang masuk menjadi pengurus PSNTI itu betul-betul pengabdian, Pak. Ya. Pengabdian ya. Jadi suruh mundur kok ya. Ya, kita nggak akan suruh mundur. Jadi mungkin Kita- nanti Koharta ya kita suruh mundur aja lah Ya, kok. kalau terpilih. Kalau terpilih. kalau terpilih baru mundur, Oh Pak. mundur. Tapi kalau dia bawa PSMTI tadi sama kok ya. Jadi Jangan bawa-bawa kok ya. kalau Pak Harta dia jadi kampanye, dia bawa pribadi, dia bawa mau bawa PSNTI boleh, Boleh tapi ya. dia tidak bisa bawa saya ini. Saya suara PSMTI Ya, sekian untuk ya. ini. Gitu nggak bisa kok ya. Nggak bisa. Itu kok jangan Koharta. Nah, Iya. tapi iya. kalau dia sudah jadi anggota DPR, Ya, Dewan, harus nanti mundur, masuk, dia mundur di pengurus. Dari pengurus anggota Tapi- boleh tetap. boleh, tetap Oke, anggota. itulah ADRT-nya. Ya. Tribuners ada Gitu. ADRT PSMTI ketika terjun di politik tidak boleh jadi pengurus tetapi jadi anggota. Dalam konteks pemilu, pilpres, pilkada tidak mendukung Ya. salah satu calon dengan mengatasnamakan PSMTI Betul. gitu kok ya. Oke. Nah, kok mungkin ke Koswandi lagi di Jambi sampai 2024 nih kok ya. Berarti ada masih waktu 2026 kok. Sorry kok. 2026 ya, 3 tahun lagi. Mau apa aja yang mau dilakukan kok di Jambi? Kita akan membentuk di kabupaten dan kota yang belum punya PSNTI. Oke, sekarang 11 kabupaten kota sudah punya berapa kok? Baru provinsi. Baru provinsi. Kita sudah mulai jajakin mungkin Kuala Tungkal, Muara Bungo. Oh, 2 dulu. Ya. Di target tahun. Tahun ini ada tahun depan. Oke. Ada setelah- Di Kuala Tungkal berarti Tanjung Jabung Barat Barat dan di Bungo. di Muara Bungo. Oke, kenapa milih 2 itu kok? Di situ masih ada Tionghoanya. Oh, banyak kok ya, Ya, komunitas Begitu Tionghoa juga di Kuala Tungkal maupun Muara Bungo. dan di Bungo ya. Kalau kabupaten lain sangat kecil. Oke. Tapi kita juga akan minta. akan bentuk ya. Oke. Nah, ke Ko Willian, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia sudah terbentuk semua seperti kayak di Jambi? Ternyata belum. Ada yang di provinsi yang sudah lengkap kabupaten kota? Ya banyak. Banyak ya. Jadi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, semua kabupaten kabupaten kotanya sudah terbentuk semua. Oke. Jadi memang saya juga kami sampaikan juga ke Pak Wang, semua ketua-ketua provinsi agar kabupaten kotanya segera dibentuk. Segera dibentuk, ya. Walaupun Tionghoanya sedikit, Tetap dibentuk. tetap dibentuk. Oke. Karena kenapa? Supaya ada satu wadah bagi komunitas kita yang bisa membaur dengan wadah PSNTI. Nah, sekarang alhamdulillah kita sekarang sudah ada di 32 provinsi. 32 provinsi. Ya, Oke. kurang lebih juga 300 kota kabupaten. Oke. Jadi sehingga kami sarankan semua provinsi-provinsi yang belum mengaktifkan dia punya kota kabupaten gitu, sebaiknya diaktifkan. Oke. Se-Indonesia berapa anggota PSMTI kok? Ya, kalau gini lagi mendata ya, kita lagi Pak Joni. Oke. Pak Joni lagi Ketua harian kita ketua ya? harian ini Oh, lagi Joni buat apa? Website-nya untuk Website. pendataan. Oke. Nah, kalau kita bilang warga Tionghoa yang ada di Indonesia, kalau kita data itu kurang lebih 56% dari jumlah penduduk. 5-6% dari Ya, jumlah penduduk. ya, kalau yang terdaftar sebagai anggota mungkin Belum. belum 100%. Belum ya? ya, belum. Tapi kalau jumlah warga suku Tionghoa yang ada di Indonesia itu berdasarkan kita tanya 5-6% dari jumlah penduduk. Oke. Tapi kalau dia merasa bahwa dia suku Tionghoa punya marga, otomatis sebenarnya dia adalah anggota PSNTI. Iya. Kalau dia merasa punya marga, Pak. Iya, betul. Iya kan? Sudah otomatis kok ya. Otomatis. Tapi kita buka Pak Joni, ketua harian yang hebat ini, Iya, pokok iya, saya, iya. dia Joni. bikin website Heeh. yang luar biasa. Ini sebentar lagi mendata, Pak. Untuk pendataan. Pendataannya. Ya. Penduduk kita 270-an juta, mungkin 20 jutaan, 20 15 juta lah. 15 juta lah Ya, anggota kita kok ya. ya, Oke, ya. luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal paguyuban, komunitas, organisasi nih kok. Ini lazim ini kok biasanya kok. Ada perseteruan di internal, kemudian terjadi perpecahan ya kok ya. Terjadi perpecahan, kemudian ada dualisme kepengurusan, itu biasa itu. Ya. Nah, kira-kira di PSMTI seperti apa kok? Mungkin bisa cerita bagaimana menjaga kekompakan supaya tidak ada benih-benih perpecahan bahkan sampai terjadi dualisme kok. Silakan kok. Baik. Memang kita melihat beberapa organisasi biasa terjadi perpecahan. Iya. Ya. PSNTI pun juga sebenarnya sudah pecah. Oke. Itu pecah di tahun, tahun? 2 tahun setelah berdiri itu terbentuk inti. Artinya 2000 tahun 2000 ya. 2000 ya, tahun 2000. Tahun 2000 ya. Ya. Oh, terbentuklah inti. Inti. Namanya. Ya, Oke. inti ya terbentuk. Jadi sekarang ada 2, Oke. PSNTI dengan inti. Oke. Nah, harapan saya ke depan
Cukup 2 lah, nggak usah. Karena kita Jangan lagi ada jangan gitu jangan ya. lagi ada. Karena jumlah kita sedikit, hanya 5%, Iya, 5%. Dibagi 2 lagi kan. Dibagi 2 lagi. Ya Inti kan? itu kepanjangannya apa kok? Indonesia Tionghoa. Indonesia Tionghoa. Oke. Indonesia Tionghoa. Masih eksis sampai sekarang? Masih eksis sampai Oke, oke, sekarang. Nah, jadi harapan kita, saya sebagai ketua PSNT, harapan saya jangan lagi ada Ya, perpecahan. cukup Kok ya. Ya, cukup. Karena beda pendapat boleh, Ya, ya. tapi jangan ada perpecahan. Karena kita ingin persatuan, ya, persatuan. Karena bukan hanya bersatu di dalam suku Tionghoa, tapi kita perlu bersatu yang ada di masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya, karena kalau kita bersatu, otomatis negara ini akan lebih bagus, Lebih bagus ya. lebih damai dan lebih Iya, dihargai iya, di iya, dunia, iya, betul, ya. Jadi kalau saya terangkan sekarang, mungkin Pak Joni tahu, bisa rasakan, saya jadi ketua umum, saya selalu menghargai si Pakatau. Kalau orang Makassar bilang, Betul. si Pakatau. Si Pakatau. Ya, jadi oke. kita saling menghargai lah. Hargai. Nah, jadi karena kalau kita sudah bisa saling menghargai, otomatis perpecahan itu terhindari. Oke. Tribuners, Ko William ini sebelumnya di Makassar kok ya? Makassar. Dulu ketua PSNTI Makassar. Sulawesi ya. Sulawesi Ya, Selatan kok ya? ya, Selatan, ya. Oke, makanya tadi ada istilah dari Makassar. Ya, Makassar Oke, ya. Nah, kok harapan ke depan kok? Mungkin tidak hanya soal pemilu tetapi semuanya kira-kira untuk PSNTI ke depan seperti apa kok? Jadi harapan kami memang kehadiran PSNT di Republik ini bisa menjadi satu paguyuban yang bisa bersama-sama seluruh ormas yang ada di Indonesia, Oke. baik itu ormas Islam, Semua ya, Pak, semua. ya? Oke. Jadi kenapa? Kita boleh berbeda Suku, agama, tapi tetap satu tujuannya adalah kita saudara. Betul. Kita bagaimanapun juga kita adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia, kita cinta tanah air kita, ya. Kita butuh persatuan. Iya. Apalagi jujur katakan masuk tahun politik ini atau pemilu ini, Betul. kita utamakan lebih banyak Iya, komunikasi, lebih banyak konsultasi agar saling mengisi lah, Iya. ya. Pilihan boleh berbeda, Iya. tapi tujuannya Indonesia aman. Nah, satu lagi Tribuners, saya baru ingat nih. Jadi di PSNPTI ternyata tidak homogen juga, heterogen kok ya. Ya. Kebetulan marganya Tionghoa, tetapi ternyata ada yang Muslim kok ya. Ada yang memang Buddha gitu. Nah, mungkin cerita nih, biar Tribuners tahu nih. Kan orang berpersepsi Tionghoa, Chinese adalah Buddha. Ya. Ternyata enggak juga kok. Enggak. Silakan. Jadi kita di dalam ini ada Tionghoa Islam. Tadi Iya. salah satu itu Ibu Tiki itu Ya, saya Muslim. semalam Ya, ketemu dia dari Kepri. Kepri, Ketua PSNTI. sekretaris. Sekretaris PSNTI, PSNTI. Kepulauan Riau. Betul, Riau. Dan dia pakai hijab. Pakai hijab, ya. Oke. Jadi kita terbuka. Nah, malah kita di situ ada PT, Ketua PT. Ketua PT itu apa itu, Bang? Persatuan Tionghoa Indonesia. Oke. Pak Seriang, Ketua umumnya itu juga bagian dari pengurus kita. Oke. Jadi kita Dia semua juga Muslim. Muslim juga. Oke. Dari Jawa Barat juga Muslim, Pak siapa? Kok siapa? Joni Toak. Kok Joni Toak. Ya, betul. Muslim juga. Ya. Nah, jadi Gitu. luar biasa Tribuners. Jadi jangan salah persepsi bahwa wah ini adalah komunitas yang eksklusif atau apa, tidak. Dari visi misinya, dari program-programnya tidak seperti itu. Dari dalam di inti komunitasnya juga orang-orangnya juga ternyata beragam atau heterogen gitu kok ya. Ya. Oke. Nah, Ko Suwandi, untuk di Jambi sendiri harapan ke depan seperti apa kok? Ya, harapan kita juga PSMTI ikut membantu terutama di yayasan ini, mampu perkumpulan kita siap bekerja sama. Oke. Ya. Terus kita minta juga semua warga Tionghoa yang ada ini ikut memajukan pembangunan Provinsi Jambi Pembangunan Provinsi Jambi. maupun untuk Indonesia. Oke. Supaya jangan ketinggalan lagi kita. Betul. Ya, kita sudah harus bisa ke depan kita sudah harus bisa bersaing dengan dunia. Oke. Nah, untuk Jambi sendiri pandangan Ko William seperti apa sih pembangunan yang ada sejauh ini dan mungkin ke depan peran PSNTI akan di mana nih kok? Ko William, silakan. Untuk di Jambi sendiri. Ko Suwandi. Ya. Swandi. Ya, ke depan kita lihat Jambi ini kan cukup bagus ya, komoditasnya ada, kelapa sawit dan ini semua itu. Ya, kita harapankan itu akan lebih maju. Dalam hal ini kalau bisa pemerintah juga memprogramkan supaya membuat satu kepabrikan yang bisa menciptakan barang jadi. Oh gitu. Itu salah satu saran dari PSNTI kok ya, supaya
Provinsi Jambi makin maju karena potensinya banyak ya. Ya, potensi Potensi banyak. Karena Jambi. PST ini tidak hanya sosial terus, juga harus memikirkan untuk ekonomi Ekonomi juga supaya majukan daerahnya. daerahnya. Oke. Ya. Ya, kita sampai di akhir podcast kita. Sekarang saya ada challenge tantangan nih kok buat Ko William dan Ko Suwandi. Jadi ada kata-kata hari ini. Gitu. Kalau Ko Harta banyak kata-katanya pasti. Jangan kita kasih dulu. Caleg soalnya biar dia kampanye di luar aja. Oh, caleg ya? Ya. Oke, kata-kata hari ini mulai dari Ko William untuk Tribuners kata-kata hari ini. Silakan Ko William. Jadi kata-kata saya, di mana kita berpijak, di situ kita perlu menambah teman kawan. Oke. Nah, seperti saat hari ini, saya pertama kali menginjak Tanah Jambi. Tanah Jambi. Yang pertama saya cari adalah Tribun News. Biar kenal sama Biar kita kenal, iya. dan kenal juga sama Tribuners. Ya, Oke, itu. keren, Yang keren. pertama saya WA langsung Tribun News dulu. Langsung Tribun dulu. Thank you Ko, keren kata-kata hari ini. Ko William silakan. Ko Suwandi silakan Ko, kata-kata Ya, hari ini. saya ingat Tribun lebih bermasyarakat. Sehingga kalau bisa ke pedesaan harus masuk. Masuk. Oke, siap. Thank you Saya banyak. tambahkan. Tambah lagi kalau ya. Pak Suwandi, kalau PSNT mau makin dikenal masyarakat dan makin jaya dan luar biasa, sering-sering berkomunikasi, bekerjasama dengan Tribun News. Tribun. Siap. Amin. Ya, Amin. karena ini yang saya lakukan sebelumnya. Ya. Ya, siap. Kita kolaborasi terus. Jadi Kolaborasi. kalau kita ada kegiatan kita mengundang Tribun. Ya, Oke, keren. Makasih banyak Ko William dan Ko Suwandi. Sampai ketemu lagi dan semoga sukses acara pengukuhan setelah ini dan ke depan program-program PSNTI baik di pusat secara nasional maupun di daerah dan khususnya daerah Jambi itu berjalan lancar. Baik Tribuners, kita akhiri podcast kita yang seru ini. Kami akan lanjut ngopi-ngopi lagi dan sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama saya Yosef Mulyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam.